Aksi perampokan menegangkan terjadi di sebuah butik di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Pelaku yang mengenakan topeng merampok butik tersebut dan membawa kabur sejumlah uang. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar pelaku hingga membuat pelaku sempat terjatuh dari motornya. Namun pelaku ternyata menodongkan pistol hingga membuat warga melarikan diri. Menurut saksi mata, pemilik butik sempat berteriak minta tolong saat perampokan terjadi, sehingga membuat warga berupaya menangkap pelaku. Yang mana terduga pelaku pada siang bolong dengan mengendarai sepeda motor masuk ke salah satu butik, kemudian dia melakukan suatu upaya kekerasan terhadap pemilik butik sehingga dia melakukan suatu tindakan mengambil uang yang ada dalam laci butik tersebut. Kemudian dia keluar melarikan diri. Meski belum ada laporan, polisi berupaya mendalami kasus ini guna menangkap pelaku. Polisi juga ingin memastikan apakah senjata yang dibawa pelaku benar-benar senjata api jenis pistol atau hanya mainan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba senilai setengah triliun rupiah di Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini pemirsa, dispenser pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi Duren Sawit, Jakarta Timur meledak. Ledakan tersebut menyebabkan satu operator pengisian bahan bakar mengalami luka bakar. Yang di mesin ini 2 orang. Inilah rekaman kamera pengawas saat mesin dispenser yang berada di tempat pengisian bahan bakar umum di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur meledak pada Kamis malam. Langsung rapi. Terlihat saat mesin tersebut meledak, masih ada 2 kendaraan roda 4 yang tengah mengisi bahan bakar. Namun ketika menimbulkan percikan api, sang pengemudi langsung mengamankan kendaraannya ke tempat yang lebih aman agar tak ikut terbakar. Petugas SPBU yang melihat ada percikan api langsung berupaya memadamkannya menggunakan apar agar tak terjadi perembetan yang lebih luas. Atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari ledakan ini. Sampai dengan saat ini kami Polsek Duren Sawit masih melakukan penyelidikan apa sebabnya hingga sampai meledak dan rusak. Diketahui ledakan ini menyebabkan seorang petugas SPBU mengalami luka bakar pada kedua bagian tangannya dan masih dilakukan perawatan secara intensif di klinik terdekat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dalam ledakan yang terjadi di SPBU Pondok Bambu, Jakarta Timur, 1 karyawati terluka bakar dan operasional SPBU dihentikan. Dan berikut laporan rekan Jen Cahyani dan Sadu Santo di lokasi kejadian. Pemirsa, sebuah ledakan terjadi di SPBU Pondok Bambu, Jakarta Timur, dan ledakan terjadi pada saat operator melakukan pengisian BBM jenis Pertalite ke sebuah mobil. Dan di belakang saya ini adalah kondisi mesin pengisi BBM di SPBU
pasca ledakan terjadi. Dan berdasarkan keterangan saksi, ledakan terdengar secara tiba-tiba dan disusul dengan munculnya percikan api. Dan pada saat ledakan tersebut berlangsung, operator yang merupakan karyawati atau karyawan wanita sedang melakukan pengisian BBM ke sebuah mobil, yakni BBM Pertalite. Dan belum diketahui penyebabnya secara pasti, dan dari petugas kepolisian Polsek Durensawit saat ini sedang menyelidiki penyebab dari terjadinya sebuah ledakan tersebut. Dan oleh karena kejadian tersebut, operasional di SPBU ini dihentikan sementara dan mengakibatkan satu karyawan wanita luka-luka, yakni luka di bagian tangan dan juga di bagian wajah. Saat ini di area SPBU sedang disteril, tidak ada aktivitas dan masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Janjayani bersama juru kamera Sadu Santo melaporkan. Diduga korsleting mesin sebuah angkot Mikrotrans jurusan Tanah Abang Kota yang syarat penumpang terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Angkot Mikrotrans Jak 10 jurusan Tanah Abang Kota ini terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat Kamis malam. Bagian interior yang mudah terbakar membuat kobaran api kian mengganas hingga melumat habis seluruh badan angkot. Sejumlah petugas security stasiun yang berusaha menjinakkan api menggunakan tabung hidran bahkan tak mampu menjinakkan si jago merah. Insiden bermula saat angkot tengah melintas dari arah kota menuju Jalan Mangga Besar Raya. Setibanya di perempatan stasiun Pangeran Jayakarta, angkot tiba-tiba mengeluarkan api pada bagian mesin. Sopir langsung berinisiatif membelokkan kendaraannya masuk ke dalam gang. Api seketika membesar disusul dengan beberapa kali suara ledakan. Beruntung sopir beserta sejumlah penumpangnya berhasil selamat. Diduga terbakarnya angkot disebabkan persoalan kelistrikan pada bagian mesin. Kira-kira di bawah sini udah ada api ya, bercak-bercak kecil. Nah, kita langsung datang ke sini, membawa apar, memadamkan sekitar sini. Begitu apar habis satu, langsung gede itu. Gede, tak terbendung, habis 3 apar. Akhirnya merembet ke sini nih. Kita tembok, fokus ke rumah warga, tembok yang pemadaman. Udah nggak lama kita telepon damkar, sekitar 20.10 tiba. Sekitar 8 menit, 7 menit, api udah padam. Api berarti dari bawah? Dari bawah, Pak. Api baru berhasil dipadamkan selang setengah jam kemudian setelah seluruh badan angkot hangus terbakar. Untuk kepentingan penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil di Kota Medan, Sumatera Utara diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api ini membakar sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil yang berada di Jalan Bambu Runcing, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya yang terbuat dari kayu. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Selama setengah jam, akhirnya petugas berhasil menjinakkan api. Penyebab awal kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saat ini kita sedang melaksanakan pendinginan total. Tidak ada lebih kurang 9 armada yang kita turunkan. Sementara korban ataupun pantauan lapangan untuk jiwa maupun luka masih tinggi. Ya. Bang, ini bengkel bang ya? Sementara dari pantauan lapangan ya, bengkel merangkap mungkin ada juga gudang penyimpanan kendaraan. Dugaan awal seperti apa? Nanti akan ada tim dari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, video aksi perkelahian antar dua kelompok remaja viral di media sosial. Pertarungan antar gangster ini terjadi di area persawahan Banjarnegara, Jawa Tengah.
inilah video amatir rekaman saat terjadi perkelahian dua kelompok gangster pemuda yang terjadi di tengah jalan di area persawahan di Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Perkelahian antara kedua kelompok ini pun meresahkan warga yang berada di sekitar persawahan. Perkelahian terjadi berawal dari kedua kelompok yang tidak saling kenal dan saling tantang-menantang di media sosial. Para pelaku rata-rata masih berstatus pelajar di salah satu sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terindikasi itu anak-anak pelajar. Berawal dari mereka saling tantang-tantangan di media sosial. Rencana insya Allah nanti setelah mereka selesai melaksanakan ujian, akan kita panggil semua, kedua orang tuanya juga kita hadirkan, dari pihak sekolah juga kita hadirkan, kemudian kita mediasi, kita lakukan pembinaan. Saat ini para pelaku perkelahian akan dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian agar di kemudian hari tidak mengulang perbuatan kenakalan remaja ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba cair di sebuah rumah mewah di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nilai barang bukti narkoba mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek sebuah pabrik narkoba yang bertempat di permukiman elit di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial SR, SP, dan IV yang berperan sebagai penghubung, peracik bahan baku, dan pengemas narkotika. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ribuan kemasan saset berisi serbuk narkoba jenis Happy Water, ratusan botol dan jerigen cairan yang positif mengandung narkotika jenis metamfetamin dan amfetamin, serta bahan baku lainnya untuk meracik narkoba. Untuk mengelabui petugas, narkotika cair dikemas dalam bentuk minuman kemasan untuk anak-anak. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta pada perayaan malam pergantian tahun. Nilai barang bukti narkoba yang diamankan ditaksir mencapai 670 miliar 832 juta rupiah. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670 miliar 832 juta rupiah. Ya. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian, untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru. Ya. Polisi hingga kini masih memburu 1 DPO berinisial A sebagai pengendali pabrik narkoba. Sementara ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang residivis pengedar sabu digerebek polisi di Cimahi, Jawa Barat. Saat penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 500 gram di bawah tempat tidur. Anggota Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek tempat persembunyian pengedar narkoba di kawasan Bojong Loa, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat digerebek, pelaku tengah membungkus sabu dalam kemasan plastik untuk dijual. Polisi juga menemukan sabu sebanyak 500 gram di bawah tempat tidur. Diketahui 1 dari 3 pelaku yang ditangkap merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pelaku pernah mendekam selama 8 tahun di penjara dan kembali berjualan sabu 1 tahun setelah keluar penjara. Untuk saudara Til ini tidak membuka barang dari siapa. Itu diedarkan lagi atau dipakai, Pak? Untuk diedarkan lagi di Bandung Raya, Cimahi, dan KBB. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega melecehkan anak kandungnya hingga hamil di Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak. Pria berinisial JD berusia 46 tahun ditangkap anggota Polsek Sukatani karena melecehkan anak kandungnya.
Ironisnya, korban yang kini masih duduk di kelas 1 SMK itu hamil 6 bulan akibat perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak Kecamatan Sukatani yang kemudian diteruskan ke polisi. Pelaku pun kemudian ditangkap. Sering kita kunjungi ke rumah, sering kita datangi ke rumah, bahkan terakhir kemarin belum lama kita datangi oleh guru BK-nya, didatangi terkait kehadiran anak, seperti itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara korban mendapatkan pendampingan petugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. 2 muncikari yang memperdagangkan anak perempuan di bawah umur berhasil diringkus petugas kepolisian di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Selain sebagai muncikari, kedua pelaku juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Udah lupa. Setiap kali BO kamu kasih uang berapa sama dia? Sama dia ya. Kedua tersangka berinisial RP dan MA ditangkap di rumah kosnya di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kedua pasangan muda ini terlibat sebagai mucikari yang menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Saat diamankan polisi, kedua pelaku tak berkutik dan hanya bisa pasrah. Bersama pelaku, petugas juga mengamankan korban anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Selain sebagai mucikari, kedua tersangka juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Polisi turut menyita 47 paket sabu siap edar beserta alat isap sabu. Mengamankan 2 orang pelaku mucikari anak di bawah umur. Adapun pengungkapan ini berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, di mana korban ini masih berusia 14 dan 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP. Ditemukan juga barang bukti sebanyak 45 paket sabu siap edar. Jadi pelaku ini selain berprofesi sebagai mucikari juga sebagai bandar sabu. Namun untuk terkait masalah tindak pidana narkotikanya, kita sudah koordinasi dengan Sat Narkoba, sudah kita arahkan untuk melakukan pengejaran terhadap asal-usul dari pemilik barang. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah 3 bulan melakukan praktik prostitusi anak di bawah umur yang mengiming-imingi korban kerja di kafe dengan gaji besar. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Artis Reza Artamevia buka suara terkait kasus tuduhan penipuan berlian palsu yang menjadi jaminan pinjaman pada seorang pengusaha berlian. Ia menilai tuduhan mencoreng nama baiknya sebagai publik figur. Sempat bukam usai pemeriksaan beberapa waktu yang lalu, penyanyi Reza Artamevia buka suara terkait dugaan penipuan berlian palsu yang dituduhkan kepadanya. Sebelumnya Reza mengaku membutuhkan dana dan memutuskan meminjam uang dari seorang pengusaha IM sebesar 8 miliar rupiah dengan jaminan sebutir berlian 20 karat. Reza kembali meminjam uang sebesar 3,5 miliar rupiah juga dengan jaminan sebutir berlian 10 karat. Masalah muncul ketika pengajuan pinjaman ketiga senilai 50 miliar dengan jaminan 6 butir berlian. Namun pengusaha IM hanya memberikan 7 miliar rupiah saja. Selain itu, IM menuding berlian milik Reza palsu sehingga terjadi pelaporan polisi. Didampingi kuasa hukum, Reza melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Sudah serahkan juga kepada semua tim penyidik dan semua yang kita laporkan bahwa semua itu ada, tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa berlian kita palsu. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Sampai 7 Oktober itu baru kita dikasih tahu palsu. Saat ini Reza mengaku ingin bertemu dengan IM dengan harapan bisa menyelesaikan perselisihan bisnisnya secara baik-baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Kemenkum memusnahkan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspos dan pemusnahan barang bukti hasil penanganan pelanggaran KI tahun 2024. Kita akan menyaksikan pemusnahan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual. Mohon izin. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI memusnahkan barang bukti hasil pelanggaran kekayaan intelektual. Barang-barang tiruan dari berbagai merek ternama dengan nilai kerugian total mencapai lebih dari 5 miliar rupiah dimusnahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran kekayaan intelektual. Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pemegang kekayaan intelektual serta menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Pelanggaran ini dilakukan pada 11 merek terdaftar serta 1 desain industri. Para pemalsu itu sendiri ingin mendapatkan keuntungan yang tidak halal sadar juga. Karena sebenarnya mereka berdosa juga. Dia mengambil hak orang, kemudian dianggap seperti haknya sendiri. Barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual. Jadi ada 12 pelanggaran yang kita tangani, 11 merupakan pelanggaran kekayaan intelektual merek dan 1 perkara terkait dengan desain industri. Selanjutnya DJKI juga bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bea Cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Informasi dan Digital, serta Barreskrim Polri untuk menindak pelanggaran KI, termasuk yang terjadi di ruang digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembongkaran puluhan kios pedagang ilegal di Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, puluhan kios pedagang yang tidak memiliki izin di Jalan Merdeka, Kota Bogor dibongkar aparat Satpol PP Kota Bogor pada Kamis siang. Pembongkaran tersebut sempat diwarnai aksi protes lantaran adanya penolakan dari para pedagang yang menolak kiosnya untuk dibongkar oleh petugas. Ini seolah-olah abang membela di sana. Ibu apa saya bilang di sana? Enggak, saya bilang di sana apa tidak? Kan saya nggak bilang di sana juga. Saya kan nggak bilang di sana. Ada kasar di sana, ada kasar di sana. Terus adu mulut terjadi antara sejumlah pedagang dengan Kasatpol PP Kota Bogor saat dilakukan pembongkaran terhadap puluhan kios pedagang di Jalan Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Pembongkaran dilakukan terhadap 47 kios yang tidak memiliki izin usaha. Para pedagang ini mencoba mempertahankan kios miliknya karena tidak terima akan dibongkar petugas. Namun setelah dijelaskan, akhirnya para pedagang mengalah. Meski mendapatkan protes dari para pedagang, pembongkaran tetap dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat. Petugas pun meratakan seluruh bangunan kios permanen tersebut. Kami melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin usaha, yang mana sudah pernah melakukan pembongkaran sebelumnya. Hari ini kami normalkan kembali. Ada sekitar 43 kios yang kami bongkar kalau tidak memiliki izin usaha. Dan disinyalir selama ini dan hasilnya menjadi sumber ketidaktertiban di kawasan ini, pertumbuhan, kemacetan, dan kelima, pesawat dan lainnya. Pedagang yang kiosnya dibongkar mengaku akan kembali berjualan di tempat tersebut dengan alasan sudah membayar sewa dan telah berdagang sejak puluhan tahun lalu. Kalau saya protes, ya wajar dong saya berdagang di sini. Wajar kalau saya protes, saya kepengen usaha. Saya usaha di sini dari tahun 2099 lah. Tahun 99 di sini. Ya maksud saya jangan dibongkar aja. Terus katanya Bapak tadi nggak ada izinnya. Oke lah kalau nggak ada izinnya boleh dibongkar, tapi kita bisa dagang lagi aja. Kan di sini juga tempat pribadi ya. Jadi kan nggak melanggar, maksudnya gitu. Kalau dibongkar ya ntar saya jualan lagi di situ. Kan saya nggak melanggar. Saya tetap jualan di situ. Saya kan udah ngontrak tempat pribadi.
Otomatis kalau dibongkar, biarin dibongkar, saya tetap jualan di situ. Selain tidak memiliki izin, puluhan kios yang dibongkar ini juga kerap menjadi sarang premanisme dan juga terlihat kumuh hingga menimbulkan kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Presiden menyebut terowongan sebagai simbol kerukunan umat beragama yang ada di tanah air. Mohon izin Bapak, kami pandu hitung mundur dalam 3, 2, 1. Selanjutnya, penandatanganan prasasti. Dengan demikian, terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral telah diresmikan. Sejarah Masjid Istiqlal yang dirancang dan dibangun oleh seorang arsitek Nasrani menguatkan simbol toleransi dan kerukunan umat beragama Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat meresmikan terowongan silaturahim Istiqlal Katedral. Tidak hanya Masjid Istiqlal berdiri di samping Gereja Katedral, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh Presiden kita pertama justru bukan orang Muslim. Arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Kecil-kecilan saya juga bikin masjid di Hambalang. Dan ya saya coba-coba ikut Bung Karno lah. Yang merancang, mendesain dan membangun gereja saya di situ seorang Katolik. Jadi ini tradisi kita bahwa kita berbeda agama, kita berbeda adat istiadat, tapi kita satu dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi terowongan silaturahmi dan apa saja yang ada di dalamnya, berikut pemirsa laporan dari rekan Esra Ambarita bersama juru kamera Fakih Satrio dari terowongan silaturahim Istiqlal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan terowongan silaturahim ataupun silaturahmi, yang mana terowongan ini menjadi penghubung atau jembatan antara Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal. Kedalamannya yakni 7 meter. Adapun makna kedalaman ini adalah menggambarkan kedalaman hati antara pemeluk agama. Kita akan lihat bersama seperti apa isi terowongannya, karena ini tepatnya berada di basement 2 di belakang saya. Kita lihat bersama. Menarik sekali bahwa kita lihat konsep maupun interior di ruangan ini maupun di terowongan ini terlihat modern namun tetap menggambarkan kesederhanaan. Satu hal yang menarik juga bahwa di sini ada gambar tangan bersalaman. Ini ada definisinya ataupun filosofinya menggambarkan kerendahan hati di mana adanya sebuah pertemuan. Kemudian tepat di tengah dari terowongan ini ada sebuah garis melingkar
ada garis melingkar di sini berwarna putih, dan di atas garis melingkar ini ada pencahayaan ataupun bisa dikatakan semacam pencerahan bahwa ada harapan ketika adanya sebuah pertemuan di dalam ini. Dan menarik lagi bahwa tempat ini dibangun dengan kedalaman 7 meter yang menandakan atau mengartikan kedalaman hati antar pemeluk beragama. Dan tentunya harapan kita bersama, terowongan ini tidak hanya menjadi semacam simbolik saja, namun kita bisa menerapkan arti nilai harmonis kerukunan antar umat beragama meskipun berbeda-beda. Ketika nanti pemirsa datang ke tempat ini, karena ini tempatnya terbuka untuk umum, kita tidak hanya melihat diorama saja, namun mendengar adanya dentuman beduk, kemudian bersahutan dengan lonceng. Ini merepresentasikan bahwa semesta itu untuk bunyinya ini akan berbeda di setiap ruang yang kita injak. Dan tentunya harapan kita sekali lagi bahwa ini menjadi nilai keharmonisan dan kerukunan bagi umat beragama. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Prabowo mengusulkan kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Menurut Prabowo, sistem politik demokrasi pemilihan langsung yang digunakan saat ini dinilai mengeluarkan biaya mahal. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Partai Golkar menggelar peringatan hari ulang tahun ke-60 di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain memberikan pidato politik, Presiden Prabowo turut menyumbang suara bernyanyi di atas panggung. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat salah menyebut jabatan Ahmad Muzani dan langsung dikoreksi Presiden Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR abang saya, Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Dalam pidato politiknya, Bahlil mengkritik pelaksanaan Pilkada 2024 yang memiliki ongkos politik tinggi. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor.
Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, HUT ke-60 Partai Golkar juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih hingga tokoh-tokoh nasional. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam perayaan ini. Sebelum meninggalkan acara, Presiden Prabowo sempat naik ke atas panggung dan turut bernyanyi bersama unsur pimpinan Partai Golkar. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Permana melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Presiden kelima RI tersebut meminta Prabowo menghitung kembali anggaran Rp10.000 per porsi. Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ini kemanusiaan tahu. Kritik keras disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Katanya mau kasih makanan gratis, dan setuju saya. Benar-benar. Tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu, jadi tradisi. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Oh hitung kan, 10.000 tuh. Apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Saya tahu kalau update segala. Ini kemanusiaan tahu. Meski menyampaikan kritik pedas, Megawati menyebut hal ini merupakan bentuk koreksi agar program makan bergizi gratis lebih realistis. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. Anggaran proporsi awalnya sempat mencapai Rp15.000. Namun setelah beberapa kali uji coba, Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi Rp10.000 per porsi. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan adanya upaya untuk mengacak-acak partainya. Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Ada deh yang bakal abadi, aduh, iya, pas saya jadi pensiun, jadi presiden, sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Kan kok bilang gitu? Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diabut-abut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau abut-abut partai saya. Inovasi terus dilakukan produsen obat herbal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas yang optimal. Sebagai produsen obat kesehatan modern di Indonesia, PT Kalbe Pharma Tbk melalui anak usaha Kalbe Consumer Health dan brand Mixagrip meluncurkan inovasi terbarunya Mixagrip Herbal Greges.
Acara peluncuran Misagrip Herbal Greges dihadiri oleh Dr. Rianti Maharani, Dokter Saintifikasi Jamu Ahli Herbal Medik Farhana Nariswari Putri Indonesia 2023, Tung Hadi Indra, Presiden Director Kalbe Consumer Health, Irwan Wijaya, General Manager Marketing Indonesia Kalbe Consumer Health. Masuk angin memiliki prevalensi yang sangat tinggi di Indonesia, yakni sebanyak 70% masyarakat Indonesia pernah mengalami gejala greges masuk angin. Maka dari itu, Misagrip Herbal Greges diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsumen, terutama generasi muda Indonesia terkait sirup herbal dengan rasa, tingkat kepedasan, dan kekentalan yang seimbang, namun tetap memberikan efikasi serta sensasi menghangatkan yang optimal. Jadi ini obat untuk greges masuk angin. Jadi kita punya rasa jahe lemon madu yang tentunya kita lihat secara konsumen itu suka nyelekit kalau misalnya minum obat greges masuk angin. Nah ini pedesnya ngajegrak, hangatnya terasa. Jadi cocok untuk masyarakat Indonesia karena kita sudah sejak lama dari 1979 sudah berdiri Misagrip Herbal Greges dan ini jadi pilihan buat masyarakat Indonesia. Misagrip Herbal Greges ditujukan untuk mengatasi greges masuk angin dengan kandungan jahe merah, biji adas, cabai jawa, daun mint, daun meniran, dan daun madu. Selain itu, Misagrip juga tersedia dalam varian Misagrip Flu dan Misagrip Flu dan Batuk. Misagrip Flu efektif meredakan gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, demam, dan sakit kepala. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Nova Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group mengikuti kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli bersama unit transfusi darah Rumah Sakit Cipto Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Aksi sosial bertajuk MNC Love Donation ini menjadi kegiatan rutin MNC Peduli untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli bekerja sama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo kembali menggelar acara donor darah di kawasan MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara bertajuk MNC Love Donation ini melibatkan lebih kurang 400 karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis. Kami mempunyai kebutuhan darah yang cukup tinggi dibandingkan dengan rumah sakit lain. Selain untuk kebutuhan darah rutin pasien-pasien dengan kelainan darah seperti talasemia, hemofilia, dan leukemia, kami juga membutuhkan darah untuk pasien-pasien dengan kondisi kecelakaan lalu lintas dan pasien-pasien bedah. Tentunya untuk donor darah inilah sangat baik untuk kesehatan pasien ataupun kita sendiri. Dan ini juga sebagai kegiatan sosial kita kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Kami berharap hal-hal seperti ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Donor darah merupakan aksi sosial yang berdampak positif bagi kesehatan tubuh pendonornya. Untuk nyumbang darah kita untuk orang-orang yang membutuhkan, prosesnya cepat dan menyenangkan. Di dalam juga jarum suntiknya nggak berasa sakit, jadi ayo donor darah. Yuk ikutan nyumbang, ikutan berpartisipasi, nggak ada salahnya kok. Sekalian kita ngecek juga apa kita darahnya oke, sehat atau enggaknya. MNC Love Donation terlaksana berkat kolaborasi unit usaha di bawah naungan MNC Group yang difasilitasi MNC Peduli. MNC Peduli juga melaksanakan sejumlah program sosial lainnya untuk membantu masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ratusan wanita mendatangi RS Angkatan Udara Dr. Hudiono, Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk menjalani KB gratis. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, warga berbondong-bondong untuk memeriksakan kesehatan secara gratis atau tanpa biaya. Program pemasangan KB medis operatif wanita di RSAU Dr. Hudiono Kalijati, Subang, Jawa Barat diserbu ratusan wanita. Peserta merupakan usia subur yang telah memiliki anak lebih dari 3. Setelah melalui proses pemeriksaan, sejumlah wanita yang menjalani tubektomi gratis ini mencapai 120 orang. Bagus sih, jadi kan kalau misalkan mau bayar yang umum tuh mahal, kali ini kan dari pemerintah gratis. Kenapa mau ikut ini pasang KB ini? Biar nggak punya anak lagi. Emang udah punya anak berapa? 3. Udah 3 ya? Dalam pemasangan KB medis operatif wanita, pihak rumah sakit menerjunkan sedikitnya 50 tenaga medis. Tim medis kita untuk dari rumah sakit saja ada sekitar 50 orang
mulai dari pendaftaran sampai nanti pasien pulang. Kemudian dari tim Dr. Frit ada 7 orang, ada Dr. Frit sebagai operatornya, spesialis obgyn. Di Kabupaten Tangerang, Banten, ribuan warga mendatangi Rumah Sakit Suci Paramita Balaraja untuk memeriksakan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan kesehatan meliputi berbagai keluhan seperti kolesterol hingga diabetes. Pemeriksaan kesehatan mata juga menjadi salah satu bagian yang paling banyak dikeluhkan warga. Program ini dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024, di mana kita mengharapkan dengan masyarakat yang sehat tentunya bisa menghasilkan generasi yang sehat dan bisa menjadi andalan kita sebagai generasi yang terus menjaga. Tidak hanya memeriksakan kesehatan mata, bagi peserta yang membutuhkan juga menerima kacamata secara cuma-cuma. Dari Subang, Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Karnaval Budaya Batanghari dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Batanghari ke-76 dilepas oleh Bupati Batanghari yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Batanghari. Pawai tersebut diharapkan mempersatukan simpul-simpul kebinekaan menjadi kekuatan yang harmonis. Pawai Budaya Batanghari ini diikuti oleh peserta perorangan dan tim dengan total peserta 14 tim dan kategori perseorangan individu sebanyak 78 peserta yang terdiri dari utusan universitas yang ada di Batanghari, paguyuban, pegiat seni, kecamatan, dan sekolah tingkat taman kanak-kanak SMP dan SLTA sederajat. Dengan pawai ini diharapkan mampu menyatukan kebinekaan menjadi kekuatan yang harmonis, serta memberikan rasa damai, tentram, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai paguyuban, komunitas, dan pegiat seni budaya di Kabupaten Batanghari. Keberagaman adat dan budaya yang ada di Kabupaten Batanghari merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat melestarikannya. Karnaval Budaya Batanghari dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Batanghari ke-76 ini dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para camat dan lurah, Rektor Universitas Islam Batanghari, Rektor Universitas Geraha Karya, koordinator tim, peserta dari paguyuban, pegiat seni, kecamatan dan sekolah. Usai karnaval, digelar pembukaan Batanghari Expo. Memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Informasinya segera hadir, usai jeda tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kembali di iNews Pagi kali ini bersama saya Aulia Wardani. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi berikutnya. Pemirsa, tak bisa menguasai laju kendaraan, sebuah minibus ringsek usai menabrak belakang truk pengangkut basi beton. Akibat kecelakaan ini, 2 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kilometer 4200 Tol Desari, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Kecelakaan terjadi karena pengendara minibus menabrak belakang truk pengangkut besi beton berukuran besar. Setelah ditabrak, truk langsung terguling dan muatan besi beton dari truk menimpa minibus hingga ringsek. Kendaraan yang kedua diperkirakan pengemudi kurang bisa menguasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Imbas dari kecelakaan, ruas tol Desari mengarah Depok, Jawa Barat macet. Besi beton yang tumpah ke jalan sedang proses evakuasi dan korban luka-luka telah dibawa ke IGD Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk penanganan medis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah kawasan di Jember, Jawa Timur terendam banjir. Bahkan di salah satu titik banjir, sepeda motor warga terseret arus. Ini ketinggian air 1 meter di Jalan Kaliurang. Lebih tepatnya di depan Universitas Terbuka. Inilah rekaman video amatir warga yang terjebak banjir di Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir terjebak dan terseret arus. Banjir! Bahaya banjir! Banjir, Bos! Sementara itu banjir juga nampak merendam permukiman warga di Kecamatan Kaliwates. Momen ini pun sempat direkam oleh warga. Banjir merendam sejumlah kawasan Jember setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur sejak Kamis siang hingga sore. Meski banyak kawasan yang terendam banjir, tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kulit. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim Nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu air, gatal-gatal gitu? Iya ada. Ngalami seperti itu? Iya, ngalami. Banjir juga masih merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota sejak Rabu malam. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur hujan deras. Warga pun mengaku dalam setahun banjir bisa melanda hingga 8 kali. Warga menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten setempat, padahal jarak pemukiman warga yang kerap banjir ini hanya 50 meter dari komplek kantor Bupati Kendal. Dari Jombang dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, banjir di Jombang belum juga surut dan ratusan pengungsi masih bertahan di tempat pengungsian. Lalu seperti apa kondisi di sana? Sudah ada rekan kami Muhtar Bagus di posko pengungsian kantor Desa Jombok, Kecamatan Kesamben. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Muhtar, saat ini pagi. berapa ketinggian banjir di sana dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, hari ini merupakan hari ke-7 banjir melanda ratusan rumah warga di 2 desa, yaitu di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, dan Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben. Ketinggian air saat ini masih cukup dalam, lebih dari 1 meter. Sehingga sampai saat ini warga masih bertahan di pengungsian dan masih belum berani pulang ke rumahnya masing-masing. Baik, Mas Muhtar, berapa jumlah pengungsi dan tersebar di berapa lokasi saat ini? Ya. Untuk jumlah pengungsi saat ini ada sekitar 200 orang lebih. Mereka tersebar di 3 titik pengungsian yang sudah disediakan oleh BPBD Jombang. 1 titik itu berada di kantor Desa Jombok di belakang saya ini. Kemudian yang kedua berada di Dusun Plosorejo, Desa Jombok. Dan yang ketiga berada di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben. Demikian. Baik, lalu untuk kondisi kesehatan para pengungsi ini bagaimana? Mengingat ini banjir sudah berlangsung selama beberapa hari, informasinya ada beberapa penyakit yang menyerang warga. Iya, sejak beberapa hari kemarin warga sudah mulai mengeluhkan dampak banjir, terutama di sisi kesehatan ya. Di antaranya yang banyak dikeluhkan warga adalah gatal-gatal, kutu air, termasuk juga ada demam dan hipertensi. Mungkin karena warga terlalu lama bertahan di rumahnya. Karena ada sebagian warga yang selain mereka yang ada di pengungsian, sebagian warga bertahan di rumahnya sehingga mereka terlalu lama berendam di air sehingga kaki, kemudian tubuhnya terserang gatal-gatal, kutu air dan beberapa penyakit lainnya.
Baik, adakah bantuan berupa obat-obatan atau pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi saat ini? Sejak hari Rabu kemarin, pemerintah telah menugaskan Puskesmas Kesamben untuk membuka posko di kantor Desa Jombo ini salah satunya. Dan petugas yang ditugaskan dari Puskesmas Kesamben, mereka tidak hanya bertugas di posko saja, tapi juga dikerahkan untuk turun ke lokasi-lokasi banjir untuk menangani warga yang mengalami keluhan atas sakit yang dideritanya. Jadi petugas berkeliling langsung ke rumah-rumah warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan pengobatan kepada mereka. Baik, selain bantuan pemeriksaan kesehatan tadi, apakah pihak pemerintah setempat ini sudah memberikan bantuan kepada para pengungsi saat ini, atau pihak-pihak mana saja mungkin yang sudah memberikan sumbangan ataupun bantuan bagi para pengungsi? Ya, hingga hari ke-6 kemarin, bantuan untuk para pengungsi ini terus mengalir, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta. Seluruh bantuan itu terus ditampung oleh petugas, terutama dari Tagana, ada di Bukit Posko. Mereka menyediakan mengolah bantuan-bantuan yang masuk, terutama seperti bahan-bahan makanan, itu diolah, kemudian dibagikan dalam bentuk nasi bungkus pada warga dengan jumlah sekitar 1.000 bungkus per harinya. Baik, terima kasih Muhtar atas informasi yang telah Anda berikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebanyak 37 WNI yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas WNI yang mengikuti evakuasi gelombang pertama tersebut adalah pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. 37 warga negara Indonesia dari 2 kelompok terbang yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka difasilitasi pemerintah melalui KBRI dan Kementerian Luar Negeri seiring situasi politik dan keamanan di Suriah pasca kemenangan pejuang oposisi. Mayoritas WNI yang tiba pada gelombang pertama evakuasi adalah para pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. Salah seorang WNI, Eti, yang telah 7 tahun bekerja di Suriah, mengaku tidak bisa makan dan tidur saat rezim Al-Assad terguling. Serem lah, bisa dibilang serem karena itu perang antara saudara itu pejabat sama pejabat, nggak tahu gimana, pokoknya kita itu benar-benar genting. Takut aja. Ya semoga aja PMI yang lain cepat pulang. Oh, masih banyak? Masih banyak. Cuman nggak ketahuan datanya, nggak tahu di mananya kan jarang-jarang majikan ngasih HP. Kemudian untuk gelombang selanjutnya hingga saat ini KBRI Damaskus mencatat ada 96 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi dan kita sedang mencari upayakan kembali untuk gelombang kedua bisa mengevakuasi ke 96 WNI tersebut. WNI yang tiba di tanah air berasal dari sejumlah daerah yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, dan NTB. Adapun jumlah WNI yang tercatat di keimigrasian Suriah adalah 1.162 orang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.